Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andi Tutorial. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang Adobe Photoshop CS6. Kali ini pada pertemuan ke-26 atau hari ke-26 kita akan belajar cara menggunakan layar mask atau istilahnya masking. Paling mudah ya kalau dalam dunia edit foto, paling mudah itu biasanya dibilang masking ya, layar masking atau masking gitu aja. Oke, langsung saja ya, supaya langsung paham. Ini sudah saya siapkan dua contoh foto yang sudah saya edit menggunakan layar masking ya. Nah, ini ada contoh model A dan contoh model B. Sebelumnya ini saya jelaskan dulu tentang fungsi layar masking ya, supaya teman-teman paham ya. Saya akan buka sebuah foto dulu. Oke, saya jelaskan dulu layar mask atau masking itu maksudnya kalau kita menggunakan layar masking di sini ya, fungsi layar masking di bawah sini. Nah, ini ya. Kalau kita aktifkan ini ya. Oke, langsung saja saya praktek ya. Supaya paham sambil praktek. Oke, ini foto sudah saya buka. Kemudian kita aktifkan fungsi layar mask atau masking di sini. Oke, kita aktifkan. Kemudian kita klik yang ini. Di sini layarnya akan nambah ada kotak putih ini ya. Nah, teman-teman klik di sini. Kemudian kita menuju ke sini ke set foreground color. Nah, ini kita balik. Yang depan warna putih ya. Kemudian teman-teman hapus ini backgroundnya ini ya. Kita gunakan fungsi eraser tool. Kita perbesar ya. Nah, kemudian teman-teman hapus bagian sini. Nah, otomatis akan hilang ya. Tetapi ini backgroundnya tidak sepenuhnya hilang ya. Cuma disembunyikan saja. Nah, ini bisa kita kembalikan lagi. Kita balik di sini fungsi set foreground colornya ini kita ubah menjadi hitam yang depan ya. Kemudian kita hapus lagi, kita sapukan lagi eraser toolnya di sini yang tadi kita hapus. Nah, otomatis background yang kita hapus tadi akan kembali ya. Nah, jadi seperti itu fungsi dari layar mask atau masking. Jadi kita menghapus tetapi tidak sepenuhnya menghapus secara permanen ya. Hanya disembunyikan, bisa kita kembalikan bagian yang terhapus tadi ya. Jadi untuk menghindari kesalahan edit lah istilahnya, bisa kita gunakan layar mask ini ya. Bagian yang kita masking ya itu tidak sepenuhnya hilang, cuma disembunyikan. Nah, istilahnya paling mudah dipahami seperti itu. Oke, langsung saja ya supaya lebih paham lagi tentang cara menggunakan layar mask atau masking ini sudah saya siapkan contohnya. Ada contoh A dan contoh B. Oke, langsung saja kita praktek yang contoh A ini ya. Ini ada sebuah foto di dalam mug atau gelas ya. Nah, ini bagaimana cara bikinnya seperti ini. Oke, pertama-tama kita buka foto yang akan kita edit. Siapkan foto orang
dan foto cangkir atau mug. Ini sudah saya siapkan, sudah saya download. Oke. Nah, kemudian saya ganti mugnya, ini saya pilih yang mana ya, yang ini. Yang ini aja apa yang ini ya, yang ini aja lah, apa yang ini, yang putih ini bisa, boleh. Oke, langsung saja ya. Kalau sudah membuka dua foto, kemudian fotonya ini kita tarik ke foto ini, bagian layar. Nah, ini bagian sini, ke dalam jendela gelas. Nah, ini kelihatan fotonya besar sekali ya. Kita atur ukurannya, kita aktifkan ini show transform control. Oke, kita setting ukurannya. Oke, kita kira-kira seperti ini posisinya ya. Oke, kalau sudah menemukan posisi yang sesuai, kemudian kita aktifkan layar mask atau masking di layar orangnya ini. Klik add mask nih, layar mask. Nah, kalau sudah, kita klik yang bagian putih ini, kemudian kita setting ke bagian putih dulu, set foreground colornya yang depan putih, kemudian kita gunakan fungsi eraser tool, kita hapus. Nah, kita sapukan ke foto. Nah, seperti ini. Oke, misalkan ini kehapus ya. Nah, seperti ini kehapus. Kita rubah ke set foreground colornya, kita kembalikan ke hitam. Nah, kemudian kita sapu lagi ini bagian wajahnya ini. Nah, kembali lagi wajahnya. Oke, kalau sudah, kita sesuaikan ukurannya dulu. Nah, kira-kira seperti inilah. Oke, teman-teman atur ya, supaya terlihat menyatu di dalam gelas fotonya ini ya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah ya, sudah terlihat menyatu ya. Oke, ini contoh yang pertama, contoh yang model A ini ya. Kemudian kita akan membuat yang contoh model B ini ya. Ini terlihat ada 3 foto ya, pemandangan, kemudian 2 orang ini digabung seperti menyatu ya. Nah, ini juga menggunakan fungsi layar mask atau masking. Langsung saja kita praktek ya. Ini sudah bisa ya yang ini ya. Oke, akan saya close dulu. Kita buat contoh yang model B. Kita buka foto-foto yang akan kita edit atau kita gabung. Oke, kita buka foto. Nah ya, misalkan ini ya, saya sudah membuka beberapa foto orangnya ini, kita drag
ke jendela pemandangan gunung ini ya. Ctrl T, zoom out, kita setting ukurannya. Oke ya, sudah satu lagi, drag, tahan, masukkan ke jendela pegunungan sini. Fotonya ini hasil kamera ya lumayan besar ya, size-nya ini ukurannya beda kalau dengan gambar pemandangan ini hasil download di Google, size-nya atau ukurannya ini kecil kalau download ya. Oke, kita sesuaikan dulu ukurannya dan posisinya ya. Oke, kira-kira seperti ini ya posisinya. Oke, teman-teman perhatikan di layar sini. Oke, ini kita matikan dulu layar orang yang kedua. Kita aktifkan dulu foto layar orang yang pertama ini ya. Oke, untuk menggabungkan ini layar masnya ini, klik di bawah, kita aktifkan layar mas, kemudian di set foreground colornya klik putih ya. Kemudian teman-teman menuju sini gradient tool. Nah, ini gradient tool teman-teman aktifkan, kemudian ke sini pilih yang ini, yang hitam putih ini ya, gradasinya seperti ini, hitam putih. Kalau sudah teman-teman ini ya, teman-teman klik yang putih ini, klik tahan di sini, kita arahkan fungsi gradiennya di foto ini ya, klik tahan, lepas. Nah, seperti ini hasilnya. Nah ini ya, sekarang terlihat menyatu ya, antara foto dan pegunungan terlihat menyatu. Oke, teman-teman cari posisi yang atau gradasi yang pas. Nah, oke ya, mungkin seperti ini. Oke, sudah. Kita aktifkan lagi layar foto yang kedua. Kita beri fungsi layar mask atau masking di sini. Kita klik yang kotak putih sini. Kemudian kita gunakan gradient tool. Kemudian kita klik drag ke sini, ke dalam fotonya sini ya. Nah, seperti ini. Cari posisi atau bagian gradasi yang terlihat menyatu ya. Nah, kira-kira seperti ini ya fungsinya. Nah, teman-teman coba-coba sendiri ya. Sudah terlihat menyatu ya. Jadi fungsi utama layar mask itu ya menghapus objek ya, tetapi tidak benar-benar menghapus ya, cuma disembunyikan di layar mask tadi ya, bisa kita munculkan kembali. Oke, semoga bisa dipahami ya fungsi layar mask ini ya. Paling sering ini fungsinya untuk menggabungkan beberapa foto agar terlihat menyatu dan untuk menghapus tadi, menghapus foto ini ya. Tapi tidak dihapus secara benar-benar, misalkan menghapus background tidak dihapus secara permanen, tetapi bisa kita munculkan kembali apabila dibutuhkan ya.